Oke, halo, selamat malam kawan-kawan komunitas Cardano Indonesia. Terima kasih sudah bergabung lagi di workshop bulan Agustus ini. Hari ini saya Andreas akan ngebahas beberapa topik, salah satunya mengenai governance action, status terakhirnya. Kemudian nanti kita juga akan ngikutin panduan gimana cara menjadi community reviewer level 0 dan level 1 yang sudah mulai dari kemarin, dan gimana cara memakai community reviewer modul dan juga ada panduannya juga. Kita akan coba langsung nanti. Kalau ada pertanyaan nanti bisa ditanyakan di chat, akan kita jawab juga. Kemudian hari ini kita juga ditemani sama Mas Dharma sama Mas Wisnu. Mas Dharma dari Atrium Lab akan memberikan info atau update seputar produk mereka yang baru atau fitur barunya, Staking Diffusion Basket ya Mas Dharma. Mungkin Mas Dharma bisa perkenalan diri dulu. Ya, halo, selamat malam semuanya, kawan-kawan Cardano. Perkenalkan, nama saya Dharma. Saya mewakili Project Atrium di Cardano yang belum lama ini baru merilis fitur barunya yaitu Staking Basket, di mana kita bisa langsung staking ADA kita ke 50 stake pool operator dalam waktu sekaligus. Itu aja dulu. Nanti penjelasan lebih lengkapnya di sesi setelah Bro Andreas. Thank you. Oke, thank you Mas Dharma. Oke, kita mulai aja langsung. Saya share screen dulu. Mungkin Mas Dharma bisa bantu juga copy paste link ke partisipan yang baru datang. Oke, untuk kawan-kawan yang udah datang hari ini, mungkin udah tahu kita akan ngebahas apa aja mengenai on-chain governance Cardano. Jadi kan saya jelasin mengenai treasury withdrawal, status terakhirnya gimana. Kemudian nanti saya akan ngebahas langsung aja masuk ke Project Catalyst Fund 14 yang lagi berjalan sekarang. Kemudian kita kan sekarang masuk di fase community reviewer untuk level 0, level 1. Ntar kita akan bahas cara memakai community reviewer modul dan juga panduannya, gimana cara ngasih skornya dan apa ya, reasoning atau kenapa kita ngasih bintang 1 sampai bintang 5. Kemudian nanti habis itu langsung dilanjutkan Mas Dharma, di sesi kedua akan ngebahas mengenai Atrium untuk diffusion staking basketnya. Kurang lebih itu dulu, kemudian langsung aja masuk. Em, Mungkin saya bisa share juga, ini ada blockchain explorer namanya ada stat, saya share di chat aja. Ah, jadi kalau teman-teman tahu kan kita di Cardano itu udah ada on-chain governance ya. Ah, di mana kita para pemegang ada itu bisa ngevoting untuk misalkan kita mau hard fork atau kita mau melakukan treasury withdrawal dari kas bersamanya Cardano, atau kita mau ganti constitutional committee, atau kita mau mengubah konstitusi Cardano. Itu ada toolnya namanya Cardano Gov Tool yang linknya udah di share di chat. Kita akan ngebahas terutama mengenai treasury withdrawal. Ini baru pertama kalinya di tahun ini dalam sejarah kita pemegang ada mendanai proposal-proposal untuk ngembangin Cardano, di mana kita sebagai direct voter atau kita ngedelegasin suara kita ke delegated representative di rep untuk memilih proposal mana yang mau didanain. Ada 39 proposal yang masuk. Kita coba cek, ini ada pilihannya, treasury withdrawal. Dari 39 yang diajukan, 37 itu pas, karena mereka masuk threshold-nya dari di rep itu harus 67%. Jadi kalau kalian lihat di sini, dia yes-nya ada di atas 67% dari DREP, Delegated Representative, maupun direct voter, dan dari Constitutional Committee dia harus dapat 4 suara dari 7 kursi. Kalau 100% ya berarti 7 kursi itu bilang ini konstitusional atau enggak. Kurang lebih kayak gitu. Jadi mau info aja, kalau nggak salah total dananya yang udah di-approve itu sekitar 260 juta ada. Kurang lebih kayak gitu. Itu aja dari saya. Jadi kalau mau ngecek silakan aja dicek sendiri governance section-nya. Saya udah pernah bahas governance section di workshop-workshop sebelumnya. Jadi ya bisa ditonton ulang di YouTube atau kalian bisa cek sendiri. Kalau ada pertanyaan nanti bisa ditanyakan juga di chat atau di Telegram grup komunitas Cardano Indonesia. Saya nggak akan lama. Untuk yang tertarik berpartisipasi aktif, bisa cek juga nih Cardano Governance Tools. Kalian bisa cek governance sections yang lagi live sekarang untuk di voting apa. Eh, kita tunggu sebentar. Dan kalian juga kalau belum
apa ya, kalian belum aktif menjadi direct voter, kalian juga bisa ngedelegasiin suara kalian. Misalkan kalian punya 500 ADA, kalian nggak mau jadi direct voter karena kalau jadi direct voter atau di rep itu harus deposit 500 ADA kan. Nah, kalian bisa ngedelegasiin suara kalian ke di reps yang aktif. Misalkan salah satunya saya. Nah, itu bisa di-search saja nama saya atau di rep ID saya, nanti kalian bisa delegasi suaranya ke saya dan saya akan eh, mau voting yes atau no atau abstain buat kalian. Sekarang yang lagi aktif itu untuk pergantian komite, constitutional committee yang kemarin itu kan baru interim, yang sementara. Nah, sekarang udah kita pilih yang constitutional committee yang baru, itu statusnya sekarang di reps-nya udah pas, udah 69% yang vote yes. Kita tinggal nunggu dari stack pool operator aja, sekarang masih 28,79% yang vote yes. Threshold-nya untuk stack pool operator tuh di 51%. Jadi kalau teman-teman delegasiin ada kalian ke suatu stack pool, coba tolong infoin ke stack pool kalian, udah voting belum? Voting yes untuk pergantian Constitutional Committee. Kalau kita nggak ganti, sampai kalau nggak salah tanggal 1 September, ini expired-nya, kita nggak punya Constitutional Committee yang lama, interimnya itu udah nggak jalan lagi, jadi kita akan mengalami apa ya, periode di mana nggak ada Constitutional Committee dan kita nggak bisa ngelakuin beberapa hal, kayak treasury withdrawal nggak bisa, ganti ngerubah konstitusi nggak bisa, kita mau ngelakuin hard fork kalau nggak salah juga nggak bisa, sama info action juga nggak bisa, kurang lebih kayak gitu. Jadi ini kita sangat menunggu banget voting dari stack pool operator supaya bisa pass threshold dan punya constitutional committee yang baru yang sebenarnya udah dipilih. Ini cuma untuk gimana ya, di voting di sistem on chain, jadi biar uh, jalan di blockchain Cardano-nya juga. Kurang lebih kayak gitu aja update-nya. Kita langsung masuk aja ke Catalyst. Ada pertanyaan dulu nggak seputar Constitutional Committee? Kalau ada, silakan taruh di chat. Jadi nanti saya bisa jawab pertanyaan teman-teman. Kalau nggak ada pertanyaan uh, mengenai governance section, saya akan langsung masuk aja ke Project Catalyst Fund 14. Saya share lagi aja linknya di sini buat teman-teman yang baru datang. Silakan dicek. Kemudian saya juga akan tulis juga. Kalau ada pertanyaan, silakan ditulis saja di chat. Ntar kan saya jawab langsung atau di sesi tanya jawab, saya akan coba jawab pertanyaan teman-teman. Nah, untuk yang teman-teman yang udah registrasi kemarin untuk jadi community reviewer level 0 maupun level 1, mulai dari kemarin kita udah mulai masuk fasenya sampai kalau nggak salah tanggal 2. Kita cek aja timelinenya, saya udah share juga di link. Itu kita mulai fase community reviewer dari tanggal 22 Agustus sampai 17 September. Kurang lebih kayak gitu. Nah ini. Jadi kan kemarin registrasinya udah ditutup di tanggal 18. Kemudian kita nge-review dari tanggal 22 sampai 5 September. Kemudian ntar yang community reviewer level 2 atau moderator akan review kita itu dari tanggal 10 September sampai 17 September, kurang lebih 8 hari, 7 hari lah. Kemudian nanti baru dilihat di bulan November reward kalian seperti apa. Atau tanggal 21 Oktober udah ketahuan lah review kalian itu berhak mendapatkan duit atau enggak, tergantung review dari moderator. Maksudnya ya uh, review kalian tuh valid atau invalid. Kurang lebih kayak gitu. Nah, makanya saya ngadain workshop ini supaya kalian ngebuat review yang ngikutin panduan. Nah, kalau kita ngelihat di Project Catalyst Fund 14 ini, ada 4 kategori. Waktu kalian registrasi, kalian disuruh milih kan, mau checkbox, mau ada checkboxnya gitu, mau centang, mau nge-review proposal di kategori mana. Misalkan kalau saya emang developer, saya biasanya centang developer nih. Terus kalau saya nggak ngerti mengenai konsep atau produk, saya uh, atau yang partner and product, saya biasanya nggak centang konsep atau partner and product. Biasanya orang kalau yang masih baru, centangnya biasanya untuk ekosistem aja gitu. Tapi kalau kalian ngerti semua, ya silahkan aja. Ntar dialokasikan sesuai dengan yang kalian centang. Terus ini ada prosesnya, ntar akan saya bahas. Kemudian yang lebih penting adalah gimana sih cara scoringnya. Ini yang akan saya bahas hari ini lebih dalam. Kapan kalian harus kasih nilai bintang 1. Ini ada panduannya untuk impact. Kategorinya seperti ini. Misalkan dia bilang, nggak ada impact-nya proposal ini buat ekosistem Cardano.
Jadi makanya kita kasih bintang 1. Atau proposal ini uh, ada impact-nya tapi nggak terlalu banyak atau nggak dijelasin lebih detail lagi di proposalnya. Saya kasih bintang 2 sampai 3. Dan 4 atau 5 kalau emang project-nya, proposalnya ngedemonstrasiin atau ngejelasin bahwa dia akan memberikan positive impact yang baik ke ekosistem Cardano. Kurang lebih kayak gitu. Ntar kita bahas, tapi kita langsung mulai aja. Di link yang saya kasih, saya coba share lagi buat teman-teman yang baru datang. Silahkan dicek aja. Kalian buka reviews.projectcatalyst.io. Nah, ini ada community review modul. Nah, kalau kalian udah registrasi, itu kan ada tab namanya allocated proposals. Kalau untuk level 0, itu 20 proposal yang dilokasiin. Kita klik, ini yang punya saya. Eh, ini ada 20 proposal yang harus saya kerjain. Kalau untuk yang level 1, 60 proposal yang harus dikerjain. Kategorinya kalian bisa lihat, ini ada proposal ID-nya, di sebelah kiri, di tengah ada judulnya, terus ada kategorinya. Kebetulan saya pilih yang konsep, partner produk, ekosistem, sama developer, jadi ya cukup mix lah. Sebagian dari developer, satu dari developer, sisanya kebanyakan ekosistem, sama partner and products, dan konsep. Ini ada juga proposal budgetnya, mereka minta berapa, kita bisa cek juga. Oke, kita mulai aja. Kalau kalian klik, misalkan saya coba pilih yang mana ya? Yang ini deh, Vesper. Vesper ini wallet di Cardano, mobile, sama website. Kita cek, judulnya Vesper Keyless, Self-Custody Without Seed Phrase. Nah, di sebelah kirinya ada penjelasan proposalnya dia, proposal ID. Di sebelah kanan ini yang harus kalian isi. Ada 3 kategori kan? Impact-nya, dampaknya ke Cardano. Kalian bisa kasih bintang 1 sampai bintang 5, bisa kasih bintang 4, 3, 2, tergantung uh, penilaian kalian. Kemudian kalian harus ngasih nih, minimum 200 karakter sampai maksimum 3.000 karakter. Untuk ngejelasin kenapa sih kalian kasih bintang 2, kenapa sih kalian kasih bintang 5, atau kenapa kasih bintang 4, sesuai dengan panduan yang ada di scoring rubrik. Kemudian kalau visibility, saya jelasin dulu. Kalau visibility ini adalah setelah kalian ngecek dengan budget yang mereka minta, dengan manpower atau apa ya, expertise yang ada di bawah nih. Kalau kalian scroll kan ada nih timnya siapa aja. Kalian cek nih, oh ini ada timnya, udah pengalaman atau belum. Kalian cek LinkedIn-nya, kalian cek X-nya, kalian cek project-project yang sebelumnya mereka lakuin, oke atau enggak. Tapi biasanya nah ini di search nih, di final page, biasanya ada nih, ada LinkedIn-nya kah, ada email yang kita bisa kontak kah. Terus kalian cek beneran nggak sih ada orangnya, soalnya ada beberapa juga proposal yang kayak scam, bohong-bohongan, orangnya nggak ada. Nggak punya track record yang bagus. Nah, jadi kalian harus ngecek. Misalkan kalau kalian cek, oh ternyata ya developernya ada, terus mereka, nah sih minta budgetnya. Nah nih, dijelasin nih, mereka mau bikin produk, eh, minta budgetnya juga masuk akal. Ada juga yang kayak minta kayak 10 US dollar per hari. Ada juga yang minta 120 US dollar per hari. Nah itu harus dicek. Kalian benar nggak sih nih untuk kerjaan software developer atau untuk kerjaan marketing, minta duit segitu tuh masuk akal atau enggak, kayak gitu. Nah itu ntar masuknya ke value for money rating sih. Kalau yang visibility ini lebih ke arah tim ini kalau dikasih dana sekian, misalkan 25.000 ada atau 100.000 ada, dia bisa nyelesain nggak sih dengan manpower yang ada, yang mereka jelasin, milestones-nya segala macam. Kalau kalian rasa mereka bisa, kalian bisa kasih bintang 4, kemudian jelasin kenapa kalian kasih bintang 4. Misalkan, oh timnya udah terbukti pernah menyelesaikan proposal Katalis di fund sebelumnya, atau mereka udah punya pengalaman 15 tahun dan produknya emang ada. Kurang lebih kayak gitu sih. Jadi kan harus jelasin pakai bahasa Inggris. Kalau nggak bisa, mungkin bisa pakai Google Translate. Yang jelas jangan pakai AI. Kalau pakai AI, ketahuan bahasanya AI banget, itu biasanya ntar ada tools buat para moderator level 2 untuk ngecek, ini benar nggak sih kalian ngerjain atau AI yang ngerjain. Jadi ya, sebisa mungkin kalian kerjain sendiri lah. Kayak gitu. Kalau value value for money rating ini lebih ke arah kayak mereka minta budget kan, terus kalian lihat budget and cost-nya, terus
kalian cek juga dampaknya segala macam. Sebenarnya eh, kalau kita cek nih scoring rubricsnya, ini ada nih value for money. Jadi intinya value for money lebih ke arah apakah proposal ini cukup masuk akal minta minta dananya, nggak kekurangan sampai mereka nggak bisa nyelesain atau nggak kelebihan, eh, jadi overestimate budget mereka lah. Dan apakah ini juga ngasih apa ya, dengan dan kita ngedanain, misalkan mereka minta 20.000 ada, itu ngasih dampak yang baik atau enggak ke sini. Dengan ya intinya kalian beli barang, barangnya itu masuk akal nggak sih untuk dibeli dan ngasih dampak yang bagus atau enggak. Ini ada penilaiannya. Kalau satu, eh, hmm, kayak apa ya, Kang, value for money-nya tuh kurang bagus. Jadi kayak terlalu mahal lah. Misalkan dia minta 500.000 ada hanya untuk bikin apa nih? Hanya untuk bikin eh, marketing aja. Misalkan untuk bikin YouTube video, minta budgetnya 500.000 ada. Nggak masuk akal kan? Kurang lebih kayak gitu. Atau kalian bisa ngasih nilai 4 atau 5 kalau misalkan ada project kayak misalkan wallet atau suatu di apps dan dia ngasih dampaknya bagus ke Cardano dan ya minta budgetnya masuk akal dan nggak terlalu gede. Kurang lebih kayak gitu. Atau menurut kalian itu oke lah, kita misalkan ngasih 50.000 ada, 100.000 ada untuk nge-funding project itu dan ngasih dampak yang bagus untuk perkembangan Cardano ke depan. Kurang lebih kayak gitu. Nah, kita coba aja nih. Kita coba lihat beberapa proposal. Jadi teman-teman bisa bareng-bareng eh, nge-review atau kalian dapatlah kayak gambaran nge-review itu kayak gimana sih. Kita lihat aja nih, kita baca dulu proposalnya. Kita contoh yang pertama ya. Ini sih Vesper Wallet kan aplikannya. Terus dia judulnya mau bikin prototype atau produk self custody tanpa menggunakan seed phrase. Biasanya kan kita kalau bikin wallet kan pakai seed phrase. Yang minta siapa entity perusahaan. Terus minta budgetnya 250.000 ada. Waktunya berapa lama untuk proyeknya bisa kelar 6 bulan. Ke bahasa Inggris, kemudian problemnya adalah nih 20% dari kripto koin itu biasanya hilang karena orangnya lupa seed phrase-nya. Nah, ini dia mau bikin wallet tapi nggak pakai seed phrase di Cardano. Ya, kita tahu Vesper Wallet kan, dia udah timnya emang beneran ada dan mereka juga udah banyak dipakai sama komunitas. Jadi kalau background check-nya udah oke lah. Terus dia juga ngasih supporting link, ada websitenya, ada account X-nya atau Twitter-nya, terus GitHub-nya juga untuk ngecek kode mereka kalau open source atau enggak. Open source enggak, mereka enggak open source. Kalau ada open source biasanya ada centangnya, ntar saya coba tunjukin proposal yang lain. Terus dia temanya identity and security untuk authentication. Nah ini mereka masuk ke kategori oke. Ini kita coba cek. Dia minta 250.000 kan, 80.000 itu buat technical partner, 170.000-nya untuk development, infrastruktur sama dokumentasi. Kurang lebih kayak gitu. Ini ada KPI-nya mereka. Kalian bisa baca sendiri nanti. Tergantung kalian terhadap proposal apa. Tapi ini kita coba contoh yang proposal yang lagi saya coba share ke kalian. Ini ada solusinya. Kalian bisa juga baca. Kurang lebih dia mau bikin pasca authentication. Intinya mau bikin wallet tanpa seed phrase lah. Kurang gitu. Terus ini ada impact-nya. Kalian cek nih di impact rating. Sebenarnya dampaknya mereka bikin ini gede nggak sih ke Cardano? Misalkan, oke lah, anggap aja kita lihat background check kan tadi, si Vesper segala macam. Kita lihat timnya nih, ada timnya juga. Tim developernya sama CEO-nya. Track record-nya juga, mereka juga ada delivered di Fund 11 ada project. Buat saya, mungkin visibility-nya 4 atau 5 ya. Tapi impact rating-nya minta kalau value for money-nya ini juga ntar bisa dicek. Misalkan mereka minta 250.000. Menurut saya sih masuk akal. Bisa kasih 3 atau 4. Kan kasih 3. Terus bisa dirubah lagi ke 4. Tergantung kita kalau udah kelar bacanya. Impact rating-nya dia juga bisa kalian tentuin sih. Misalkan kasih gede nggak sih sebenarnya, kayak sebenarnya udah banyak wallet kan. Kenapa mereka harus bikin wallet ini? Karena pengen nyoba opsi baru buat teman-teman yang mungkin lupa seed phrase-nya, nggak mau pakai seed phrase. Ya, mungkin impact rating-nya antara 3 atau 4, nggak terlalu, maksudnya
Jadi tergantung kalian bisa subjektif objektif tergantung perspektif kalian sebagai reviewer. Tapi ya kalian baca dulu proposalnya. Nanti kenapa kalian bisa kasih nilai 3, 4, atau 5. Itu ntar tergantung nih rubriknya. Kita coba baca deh nih rubriknya dulu. Untuk impact, kalau kalian kasih 1 berarti ya nggak ada impact-nya atau low impact-nya. Kalau kasih 2, 3, ini biasanya eh, ada impact-nya medium. Mungkin proposalnya nggak terlalu ngejelasin juga solusi yang dia kasih itu bisa ngebawa perubahan besar atau enggak. Kalau 4 atau 5 ya impact-nya besar untuk ekosistem Cardano dan dijelasin secara detail di proposalnya. Kalau untuk visibility yang tadi saya bilang, apakah project tersebut kalau kita danain bisa nyelesain sampai akhir atau enggak? Karena menurut saya sekitar 30% atau 20% dari fund-fund sebelumnya ada aja tuh proposal atau project yang udah didanain, di voting, mereka nggak kelar sampai akhir antara pecahlah secara internal atau mereka ternyata kurang budget karena minta budget yang terlalu kecil, jadi ternyata nggak bisa nyelesain proposalnya. Atau ya ada juga yang udah didanain, baru milestone pertama mereka nggak ngerjain apa-apa, udah. Jadi ya kabur aja bawa duit untuk milestone pertama. Untungnya di Cardano tuh nggak langsung dikasih duitnya full 100%, tapi dihitung berdasarkan perkembangan progresnya. Di awal kan dikasih dana dikit dulu. Kalau udah kelar milestone satunya, ntar dikasih dana lagi. Kelar milestone 2-nya dikasih dana lagi sampai final milestone. Jadi kalian cek background check juga nih. Timnya tuh uh, minta duitnya pas, kekurangan atau kelebihan, plus timnya mereka tuh bisa ngerjain ini atau enggak. Jadi kalau misalkan mau bikin di apps atau mau bikin produk, tapi timnya nggak ada developernya, isinya cuman kayak orang marketing semua tuh juga harus dipertanyakan. Ini mereka bakal hire third party, kalau iya siapa, harus bisa dicek background checknya, atau ya ternyata mereka salah, kayak mau bikin produk tapi nggak punya kapabilitas untuk itu. Jadi ya ini ngasih bintang 1, 2, 3, 4, 5-nya tergantung. Ini ada rubriknya juga atau guiding questions-nya lah buat kalian. Kalau value for money tadi yang kayak udah saya jelasin, apakah dengan kita ngeluarin duit segini, itu kayak worth it atau enggak sih ngasih proposal ini budget? Oke, mungkin eh, ini agak sulit ya buat orang-orang yang bukan developer. Kita coba cari yang proposal yang ini aja deh, yang lebih mudah. Misalkan ini nih, eh, karena open ecosystem, ini ada yang mau empower women in Ghana. Jadi mau bikin hub buat buat para perempuan di sana dan ngajarin juga. Ini kayaknya lebih gampang untuk eh, contoh yang contoh lah. Judulnya Empowering Women in Ghana. Mereka mau bikin Cardano Hub untuk blockchain sama BIS. Ini yang minta. Kalau saya sih biasanya saya cek nih di LinkedIn ada nggak sih? Coba saya buka LinkedIn dulu ya. Nah, kita coba cek. Oke. Dia nggak punya LinkedIn kayaknya. Ntar kita coba cek di bawah ada LinkedIn-nya atau enggak. Tapi saya nggak tahu orangnya siapa. Dia minta budget 20.000 ada. Nggak terlalu gede. Total waktunya 12 bulan, setahun. Terus dia problem yang mau di-solve adalah banyak para wanita di Ghana, perempuan di Ghana itu nggak punya akses untuk belajar blockchain, edukasi blockchain, sama untuk business support. Nah, jadi dia mau bikin hub Cardano Community di sana. Dan untuk juga ngebantu venture-venture yang ada di Ghana. Solusinya ngajarin blockchain, ngasih mentorship, nge-support para wanita untuk ngebikin atau nge-build bisnis mereka sendiri. Gitu. Um, Oke, ini ada dokumentasinya ke UNICEF, press release-nya UNICEF untuk Ghana. Projectnya open source, ya, bagus. Jadi kalau ada yang mau copy idenya mereka atau resource-nya mereka mau dipakai, bisa. Masuk ke temanya edukasi sama training. Um, jadi ini mereka mau buka hub di Accra, di Ghana, terus ngerekrut 300 perempuan.
Terus mau ngasih workshop mengenai cara penggunaan wallet, on-chain governance, gimana cara staking, ngetrain, cara nulis proposal di Catalyst, si sesi sama venue, oke. Ada mentoring juga sama inkubasi 20 proposal pebisnis. Terus ngasih report. Kurang lebih kayak gitu. Ini ada sukses metriknya juga. Kalian bisa baca. Kita langsung cek aja. Kalau saya sih biasanya cek impact-nya juga nih. Dampaknya apa sih kalau mereka ngadain ini? Mereka mau 300 perempuan itu punya pengetahuan mengenai blockchain, entrepreneurship, sama tahu gimana cara masukin proposal di Catalyst. Terus targetnya 20 proposal atau bisnis diluncurkan. Terus mereka ya nih, mau bisa sustainable lah projectnya mereka ini. Oke, kita coba lihat nih capabilities-nya mereka supaya bisa ngisi nih visibility-nya nanti. Kapabilitasnya dia sendiri sebagai project manager, terus ada trainernya. Kita harus cek juga nih timnya mereka, ada LinkedIn-nya kah, ada X-nya kah, terus background-nya gimana. Ada property manager, minta budget 20.975. Oke. Hmm. Saya belum ngeliat ada LinkedIn atau X-nya, jadi belum bisa dicek, ntar harus dicek sendiri. Terus yang penting nih milestones-nya masuk akal atau enggak. Misalkan mereka tadi minta setahun ya, kita coba cek milestones-nya tuh dibagi jadi berapa. Milestone 1 untuk project setup sama ngeluncurin hub-nya. Ini ada, mereka minta berarti 2 bulan untuk milestone satunya, cost-nya 20% dari total yang mereka minta, 9.000. Milestone 2-nya bikin kurikulum sama, apa nih, evidence-nya. Oke, mereka bikin PDF sama open source digital format, slide deck dan lain-lain. Terus mulai enroll, 200 orang udah keregister harusnya di milestone 2, di akhir milestone 2. Mereka minta 3 bulan, 30% dari total dana. Sorry, bukan 30%. Progresnya baru sampai 30%, mereka minta budgetnya 2095. Terus ada milestone ketiga, fase 1 training, bisa dibaca aja. Delivery-nya 6 bulan, progresnya baru sampai 50%, mereka minta dananya 5.250 untuk milestone 3. Sama milestone 4, fase 2 untuk ngasih trainingnya dan lain-lain. Ini ada acceptance kriterianya juga. Evidence-nya apa kalau mereka udah ngelarin milestone yang ini juga ada. Minta 8 bulan dan cost 2.095 ada. Ini ada milestone kelima, ini untuk bisnis incubation sama showcase-nya. Mereka minta budgetnya 1.570 sampai sini udah 90%. Ini kalau nggak salah final milestone-nya berarti milestone 6. Ya ini cuma review doang sama open source. Semua yang mereka bikin. Minta dana di akhir 1.045. Oke, kurang lebih kayak gitu. Terus ini ada final pitch. Ngejelasin lebih dalam, tapi sayangnya di sini mereka nggak ngasih LinkedIn atau X account, jadi kita harus coba cari sendiri. Benar nggak sih ada timnya? Kadang-kadang ya kayak gini bisa aja nih pakai ChatGPT, tolong bikinin kayak gini, padahal orangnya aja nggak ada, yang bikin proposal cuma satu orang. Jadi scam proposal lah, kurang lebih kayak gitu. Untuk dapat duit pertama, habis itu kabur nggak ngerjain. Itu pernah kejadian juga. Jadi kalian coba cek lagi. Misalkan saya coba background check lagi dan ternyata emang orangnya nggak ada nih bohong-bohongan, ya bisa aja kasih satu nih visibility ratingnya. Ya saya bisa bilang impact-nya mungkin bagus, value for money-nya mungkin bagus, bintang 5, tapi visibility-nya ini saya nggak bisa ngecek background-nya emang adakah nih operation manager sama property manajernya. Terus si trainernya ada nggak? Ternyata kalau cuma bohong-bohongan ya kasih satu. Meskipun impact sama value-nya bisa tinggi, 5 gitu loh. Kalian jelasin, saya udah coba background check, nggak ada orangnya, nggak ada account-nya, nggak ada LinkedIn account-nya, terus kayak nggak ada project yang pernah mereka lakuin sebelumnya. Kita bisa tahu dari mana mereka bisa ngelarin project-nya atau enggak. Kayak gitu. Terus ini ada budget sama cost-nya. Kalian juga cek nih, dia mau setup hub kan, minta dana 9.500 USD. Kalian cek tuh di Akra, benar nggak sih untuk nyewa lokasi segede 2.500 square feet untuk 12 bulan segitu untuk setup internet dan lain-lain. Kemudian untuk bikin kurikulumnya minta 2.000 US dollar itu masuk akal atau enggak?
ngasih training sama fase 1, fase 2 sama bisnis inkubasi sama showcase 1.500 ini masuk akal atau enggak. Kurang lebih kayak gitu sih. Eh, jadi kurang lebih itu, masih ada waktu kah? Mendingan daripada saya lanjut lagi, kurang lebih sih ini sama aja kayak idea scale sebelumnya, cuman dengan tampilan yang baru. Buat saya, yang penting adalah teman-teman tuh ngasih bintang itu sesuai dengan panduan aja. Kenapa kalian ngasih bintang 1? Kenapa kalian ngasih bintang 2 atau 3? Kenapa kalian ngasih bintang 4 dan 5? Dan jelasin di sini, kenapa sih kalian ngasih bintang 1? Kenapa di visibility rating eh, rasional kalian itu apa? Nah, itu yang akan dicek sama moderator level 2 nanti. Bisa aja kalian bilang, bagus, apa ya, kalian kasih bintang 1 nih, tapi nggak ngejelasin. Kalian cuma bilang bagus, 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 bagus nih. Tapi nggak jelasin kenapa kasih bintang 1. Biasanya eh, moderator level 2 akan ngasih invalid. Jadi kalian nggak dapat apa ya, harusnya kalian dapat bukan gaji sih, kayak reward karena ngerjain review ini, tapi karena invalid jadi ya nggak sah, jadi kayak apa ya, review kalian nggak bagus lah gitu, dan itu kan akan memperjelek eh, memperjelek kalian untuk di fund berikutnya, kurang lebih gitu. Jadi setiap kali ngisi bintang 3 bintang 4 kasih penjelasan kenapa kalian kasih bintang 3 bintang 4 gitu. Dan ini ya, minimum 200 karakter, maksimum 3.000, jangan juga kepanjangan. Yang penting jelas aja kenapa ngasih bintang 3, kasih 2 atau 3 penjelasan kenapa saya ngasih bintang 3. Misalkan kayak eh, background backgroundnya kurang oke, atau setelah saya cek orang yang saya nggak bisa ngecek background tracknya mereka, nggak pernah ngerjain, eh, nggak ada contoh project yang udah mereka kelarin sebelumnya, kayak gitu. Oke, kita coba buka sesi tanya jawab aja buat teman-teman yang baru datang. Mungkin saya share lagi linknya. Oke, ada pertanyaan dulu dari teman-teman di sini mengenai mengisi community reviewer modul dari Mas Dharma, Mas Wisnu, Mas Ape, Benny, Julian. Jadi sekali lagi, buat kalian yang udah registrasi di tanggal 18 Agustus kemarin, kalian akan dapat alokasi proposal. Kalau level 0, 20, kalau level 1 itu 60 proposal. Kalian coba kerjain sampai batas waktunya tanggal 5 September. Kemudian ya, seperti biasa, cek eh, misalkan si yang tadi yang mana? Ini yang Power Young Woman. Kalian juga bisa cek juga sih di challenge-nya. Mana sih tadi? Ini ya, challenge. Kalau kalian bukan buka ekosistem nih, total budget di kategori yang ini itu ada sekitar 3 juta ada, ya kan? Proposalnya itu ada constraint-nya nih. Mintanya hanya boleh 15.000 sampai 60.000 ada. Oh, halo Ripka. Nih saya coba share juga linknya buat kawan-kawan yang baru datang. Oke. Oke, jadi kita lanjut lagi. Hari ini ngebahas mengenai community reviewer modul buat teman-teman yang udah registrasi sebagai community reviewer level 0 maupun 1 di sampai tanggal 18 Agustus kemarin. Kita udah mulai. Kita lagi ngebahas cara menggunakan community reviewer modul. Ini kan alokasi proposalnya. Kalau level 0 20 proposal, level 1 60 proposal. Tadi saya lagi ngejelasin mengenai kategori challenge karena open ecosystem. Kalian juga harus ngecek nih. Total budget di kategori ini ada 3 juta. Yang didanain dulu biasanya yang di voting paling atas. Misalkan dia minta 60.000 nih. Jadi 3 juta dikurangi 60.000, terus yang ranking kedua baru didanain sampai ke bawah, sampai dananya habis. Kalian juga cek nih, proposal range-nya. Hanya boleh 15.000 sampai 60.000. Jadi kalau ada yang minta kayak 70.000, 80.000, itu biasanya kalian tolak aja. Udah dijelasin di sini. Ada proposal range-nya. Nah, terus requirement-nya apa sih yang boleh masuk ke sini? Yang bikin hub, yang education project, yang ngejelasin goal activity sama measurable outcomes-nya jelas KPI-nya. Yang nggak boleh masuk sini, misalkan dia mau bikin produk, harusnya masuk ke konsep, tapi dia masukin proposalnya ke sini. Kan langsung tolak aja tuh, reject aja. Mau bikin software atau hardware, bukan di sini.
yang nggak jelas KPI atau targetnya apa, yang nggak relevan sama Cardano. Jadi dia mau bikin hub, misalkan mau bikin hub blockchain lain, misalkan apa ya, mau bikin hub Bitcoin, tapi minta budgetnya di Cardano, di Project Catalyst. Nanti kalian bisa tolak juga. Siapa yang harus nge-apply? Nih, edukator, marketers, content creator, community leader. Area of interest-nya apa aja sih? Nanti kalian bisa baca sendiri lah di link yang tadi saya kasih. Jadi sekali lagi, pas kalian baca, misalkan proposalnya nih, kita buka, cek bener nggak sih? Dia minta budget berapa? 20.000. Oke, masih masuk ke range-nya kan? Tadi range untuk kategori challenge ini 15.000 sampai 60.000, jadi dia nggak kelebihan. Dan dia mau bikin hub untuk para perempuan di Ghana, Cardano Hub, untuk ngajarin mengenai blockchain dan juga untuk bikin apa ya, mentoring biar para perempuan ini bisa bikin bisnis atau ventures gitu. Kurang lebih kayak gitu. Kalau untuk developer juga sama aja. Kita coba cek nih. Kalau developernya lebih tinggi range-nya dari 15.000 sampai 100.000 untuk ngebikin open source tools yang ngebantu para developer di Cardano untuk bisa ngebuat di apps atau ngebuat suatu produk lebih cepat. Jadi yang nggak boleh masuk sini itu adalah segala sesuatu yang proprietary, yang nggak open source. Jadi yang masuk sini harus semua open source. Semua project yang non technical juga nggak boleh masuk sini. Jadi misalkan mau bikin hub, mau bikin event, itu nggak boleh masuk sini. Terus juga nggak boleh yang cuma bikin website info doang, website yang info doang, bukan di apps dan nggak ada, bukan tools. Dan yang lupa apa ya, yang nggak open to public di hari pertama begitu available. Ini bisa kalian baca juga. Kalau yang mau bikin produk, masih mau bikin prototype, bisa masuk yang ke challenge concept. Ini total budgetnya 4 juta. Seperti yang tadi saya bilang, kalau misalkan, ntar yang didanain adalah yang ranking 1 duluan, yang votingnya paling banyak, paling atas. 4 juta dikurangin, misalkan dia minta 100 ribu, jadi tinggal sisa 3 juta, 3,9 juta. Dikurangin terus sampai proposal terakhir ya, yang masih ada sisa dananya lah. Oke, kurang lebih kayak gitu. Saya coba jawab pertanyaan dulu karena waktu saya juga terbatas. Ini dari Julian. Buat rewardnya per valid proposal berapa ya Kak? Masih sama kayak fund sebelumnya? Enggak. Setiap fund itu kemarin di mana ya? Sebentar. Community review. Nih reviewer rewards. Rewards-nya kalau nggak salah, kalau level 1 itu 25 ada per review yang valid. Kalau level 0 itu setahu saya kemarin saya cek itu potnya itu 100.000 ada. Jadi ada 100.000 ada, itu ntar dibagi per review yang valid. Misalkan kalau semakin banyak yang nge-review nih, untuk level 0, misalkan ada berapa review, misalkan kita anggap aja ada 1.000. Ada 10.000 review lah, ada 10.000 review. Jadi 100.000 dibagi 10.000 review. Jadi per review yang valid dapat 10 ada. Cara mudahnya kayak gitu. Kalau yang review ada 2.000, berarti ya 100.000 dibagi 2.000. Kalau ada 20.000, ya 100.000 dibagi 20.000. Kalau ada 200.000 review, berarti ya 100.000 ada dibagi 200.000 valid review. Kurang lebih kayak gitu. Oke, ada pertanyaan lagi? Masih ada sisa waktu 5 menit. Ada pertanyaankah untuk community reviewer modul? Atau untuk teman-teman yang udah registrasi sebagai community reviewer level 0? Atau satu, ada pertanyaan untuk cara ngisi, untuk nge-review proposalnya? Kalau nggak, paling saya cuman singkat aja, nge-summary lagi, yang udah saya jelasin. Jadi kalian bisa masuk ke reviews.projectcatalyst.io, cek allocated proposal kalian, cek ada di kategori mana aja, kalian masuk, baca proposalnya, cek background-nya, cek apakah mereka udah pernah ngerjain project sebelumnya, cek mereka minta duitnya berapa, terus budget breakdown-nya di bawah itu juga kalian harus cek. Misalkan masuk akal nggak sih mereka minta 5.000 USD untuk segala sesuatu yang mereka jelaskan. Terus cek juga timnya, cek pertama LinkedIn-nya, X account-nya, kemudian GitHub-nya kalau ada, cek project-nya mereka. Terus baru kalian kasih nih bintang 3. Kenapa kalian kasih bintang 3 buat impact?
Kenapa kalian kasih bintang 4? Apakah di visibility? Apakah mereka bisa nyelesain proposal atau project-nya kalau kita danain? Value for money itu apakah dengan kita ngedanain misalkan 20.000 ada, 100.000 ada. Mereka misalkan bikin open source tools buat developer. Kalau impact-nya bagus, mempermudah developer untuk bikin di apps atau mempermudah developer untuk bekerja, kalian bisa kasih bintang 4 atau bintang 5 dan tolong jelasin minimum 200 kata, maksimum 3.000 kata atau 3.000 karakter. Jelasin kenapa kalian ngasih bintang 5 atau 4 atau 1. Nggak apa-apa, kalian jangan takut ngasih bintang 1. Justru itu yang dicari. Kalau emang proposalnya jelek, ya kasih aja bintang 1. Misalkan, oh ini scam nih, meskipun impact-nya bagus atau value for money bagus, kalau itu scam, orangnya nggak ada developernya, terus kayak dia juga nggak ada third party, nggak nge-hire third party, kasih aja bintang 1. Jangan takut. Ntar moderator level 2 yang akan ngecek apakah yang kalian review ini sesuai dengan panduan atau enggak. Kurang lebih kayak gitu. Kalau nggak ada, saya tutup sesi saya. Kita bisa masuk ke sesinya Mas Dharma untuk membahas Atrium. Mungkin kita di bulan depan, saya akan ngasih sesi juga untuk moderator level 2. Gimana moderator level 2 untuk cara kerjanya. Kurang lebih kayak gitu. Ada lagi pertanyaan? Mumpung masih ada waktu, 2 menit. Jadi hari ini, tadi saya udah ngebahas mengenai on-chain governance Cardano, kemudian Project Catalyst Fund 14 yang lagi berjalan, dan sekarang kita masuk di fase Community Reviewer level 0 dan level 1 sampai tanggal 5 September. Jadi tolong buat teman-teman yang udah dialokasiin untuk nge-review proposal, tolong dikerjain. 20 proposal untuk level 0, 60 proposal untuk level 1. Oke, semangat. Gitu aja dari saya. Terima kasih sebelumnya. Oke, kita bisa masuk aja langsung ke sesi 2. Mas Dharma untuk menjelaskan mengenai Atrium dan juga fitur barunya, Diffusion Staking Basket. Oke, thank you Bro Andreas. Selamat malam semuanya. Buat yang baru join, perkenalkan nama saya Dharma. Saya dari perwakilan dari Project Atrium yang ada di Cardano yang tanggal 22 Juli kemarin baru saja launching, dan tanggal 13 kemarin juga baru meluncing fitur terbarunya yaitu Staking Basket. Oke, sebelum saya share screen, saya klik ini apa? Set posting dulu linknya. Oh, udah. Thank you. Oke, jadi sekilas mengenai Atrium, Atrium ini adalah platform baru di Cardano yang memiliki beberapa fitur. Di antaranya adalah fitur video edukasi tentang apa itu blockchain, apa itu Cardano, apa itu token dan lain sebagainya. Eh, jadi buat teman-teman yang mungkin belum terlalu paham dengan Cardano atau blockchain, bisa langsung masuk ke website Atrium. Di sini kita bisa lihat langsung kalau kita baru buka websitenya ada Help, I'm new here. Ini Start Learning. Kita klik. Nah, di sini ada 3 pilihan. Jadi ada I'm new to cryptocurrency, ini buat teman-teman yang belum paham tentang cryptocurrency. Ini ada I'm new to Cardano buat buat teman-teman yang mau mau mempelajari tentang Cardano. Dan yang ketiga adalah I'm new to Atrium. Jadi Atrium itu apa sih gitu. Nah, saya akan coba mendemokan satu video aja dulu. Jadi ini video tentang what is Cardano. Teman-teman bisa lihat di sini ada video YouTube-nya, kemudian ada penjelasan dalam bentuk tulisannya juga. Teman-teman bisa baca di sini. Nah, coba kita play, kita nonton sama-sama ya. Cardano, innovative blockchain platform designed for secure and efficient digital transactions and applications. It is a sophisticated digital finance infrastructure with a thriving and talented community of developers building tools and applications on top of it. What distinguishes Cardano from other blockchains is its dedication to environmental sustainability, scalability, and security. Cardano makes it simple for non-technical users to contribute to the running of the network and validation of transactions.
Users who hold its native cryptocurrency, ADA, can join collaborative groups known as stake pools, which compete to mint blocks and verify the latest transactions on the network. Stake pools are rewarded for minting blocks. Those rewards are distributed to everyone that has staked with them. Put simply, you can earn passive income to helping to secure the network with very little effort on your part. This process is energy efficient, utilizing a process called proof of stake, and doesn't require energy-intensive mining to power the network. Another thing that separates Cardano from other blockchains is that it is constructed using a functional programming language called Pascal. This language is used in industries such as aerospace, rail networks, banking, and healthcare, in systems where failure would be catastrophic. Functional programming enables thorough testing prior to implementation, ensuring a secure environment for tools built on top of Cardano. The Cardano community values decentralization highly and seeks to build environments where everyone's input is valued, fostering fairness and transparency. Projects like Bloom are creating a music sharing platform that replaces the rent-seeking middlemen in the music industry with code, allowing a fairer deal for musicians and fans. Book.io is using similar principles to revolutionize the book publishing industry. Cornucopias are building a gaming economy where you can earn while you play, trading the assets you win or purchase in-game using NFTs. Cardano is a versatile platform with a rapidly growing and diverse range of projects, from unique digital assets to imaginative content platforms. Possibilities are vast. So vast, in fact, it's difficult to keep up to date with everything that's going on and manage your assets. That's why we're building Atrium, to connect these projects in an easy-to-use interface that educates users and brings the community together. It's the perfect place for beginners and advanced users alike. Welcome to Atrium, the heart of Cardano. Oke, itu tadi salah satu video yang ada di dalam tab video edukasi yang dibuat oleh Atrium. Masih banyak sebenarnya video, nanti teman-teman bisa lihat-lihat lagi. Ini ada mulai dari uh, getting started staking, apa itu staking basket, apa itu NFT, apa itu token, apa itu Atrium profile, community, dan banyak hal, banyak masih banyak lagi. Eh, Fitur pertama ini memang buat para pemula yang ingin mengetahui tentang blockchain, tentang Cardano, tentang cryptocurrency, dan juga Atrium. Saya akan balik lagi ke halaman utama. Nah, kalau teman-teman udah menonton video-videonya, teman-teman juga bisa connect wallet di sini. Tapi, sorry, itu buat yang udah punya NFT-nya harusnya. Jadi, ya, sambungkan wallet place-nya. Ya, jadi kalau teman-teman belum punya NFT-nya Atrium, jadi saya jelaskan sedikit untuk apa NFT Atrium ini. Jadi NFT Atrium ini adalah seperti memiliki fitur social fi, di mana teman-teman nanti setelah minting NFT-nya itu, teman-teman punya profile untuk di Atrium yang teman-teman bisa update sesuai
sesuai kalian. Kemudian juga bisa ikutin challenge-challenge yang disediakan oleh Atrium di dalam platform ini. Nah, sekilas kalau misalkan dari dashboardnya ini kita bisa lihat semua ada berapa EDA, ada berapa token yang kita punya, ada berapa NFT, eh, kemudian status kita staking apa tidak juga bisa kita lihat. Nah, karena ini belum ada NFT-nya, ini ke tab ini dulu. Jadi ini ada tab lagi yang teman-teman bisa lihat, misalkan ke wallet. Nah, jadi teman-teman juga bisa melakukan transaksi dari Atrium ini. Misalnya kita mau ngirim EDA, kita tinggal pilih EDA ini. Ya, jadi tinggal masukin address yang mau kita kirim, alamat address apa alamat wallet yang mau kita kirim, kita isi berapa jumlahnya, kemudian kita sign transaction. Ini kalau untuk mau kirim EDA. Tapi kalau mau kirim token juga bisa di sini, tapi ini karena nggak ada tokennya, jadi tidak bisa diklik. NFT juga. eh ini di sebelah kiri juga kita bisa lihat transaction history kita atau mutasi transaksi kita. Kemudian kalau kita mau lihat ada token apa aja sih di dalam wallet kita, di sini juga ada portfolio token kita. Kalau nanti teman-teman udah punya token, terus untuk melihat NFT juga bisa. Di sini ada keterangan-keterangannya juga dari masing-masing NFT kalian. Kemudian lanjut kita ke staking. Nah, di staking ini juga ada overview atau gambaran statistik kita terima reward di epoch kemarin itu berapa EDA, terus expected rewardnya berapa EDA, kemudian persentase annual yield-nya juga ada. Nah, di sini ada Atma Claim. Atma Claim ini adalah token yang dirilis oleh Atrium, di mana para pemilik NFT atau non pemilik NFT juga tetap bisa mendapatkan dengan cara em, berpartisipasi dalam staking basket itu nanti yang saya akan jelaskan. Di sini ada jumlah EDA yang kita staking, ada berapa EDA, ada informasinya juga. Nah, yang kita alokasikan ke staking basket itu berapa EDA. Ya, jadi ada dua jenis staking ya. Kalau biasanya kita di Cardano taunya ya, staking biasa yang liquid non custodial staking. Kalau ini yang ke bagian kedua itu ada basket token. Jadi inilah yang fitur Atrium di mana kita pada saat kita mau staking, kita mengalokasikan dana EDA kita untuk dimasukkan ke staking basket itu otomatis terdistribusi ke 50 stake pool operator yang sudah dipilih oleh komunitas Cardano beberapa bulan yang lalu. Oke, dan ini di sebelah kiri kita juga bisa lihat status staking basket kita. Jadi ini fitur yang paling baru ya, ini baru tanggal 13 kemarin launching. Di sini juga kalau teman-teman buat yang mau tahu mau cari stake pool operator biasa itu kita bisa lihat juga di sini find stake pool sebelah kiri. Nanti ada listnya ini semua. Ini stake pool yang ada di Cardano yang aktif ya. Teman-teman bisa lihat sendiri. Nah, kemudian ada find staking basket. Find staking basket ini kalau kita mau ikutan mendelegasikan EDA kita buat 50 stake pool tadi. Oke, lanjut. Ini di sini ada token. Ya, untuk token, jadi kita juga bisa ngeliat dari Atrium ini token-token apa aja sih yang lagi aktif gitu ya. Maksudnya volume tradingnya tinggi atau harganya eh, lagi naik atau lagi turun. Kita bisa pantau dari sini juga. Jadi nggak perlu buka-buka uh, platform lain. Tapi ya sebatas ini aja ya. Jadi kayak transaksi 21 hari, 7 hari, 30 hari.
kemudian volumenya, market cap-nya berapa, tidak menjelaskan detailnya. Nah, kemudian ini community. Ya, jadi di community ini kita bisa melihat orang-orang yang sudah punya profile NFT di Atrium. Kemudian nanti kita bisa saling kirim transaksi, kita bisa saling connect dengan mereka. Kita juga bisa nanti ada fitur baru yang mungkin bulan depan ada fitur namanya Proof of Influencer, di mana kita bisa men-staking Atma token kita nanti ke profile-profile ini untuk mendapatkan Atma token lagi. Oke, lanjut kita ke dashboard lagi. Nah, di bagian kanan atas ini ada menu lagi. Eh, Teman-teman bisa lihat di sini ada wallet address yang terhubung dengan Atrium. Kemudian bisa pilih theme-nya, Night, Dusk, atau Aurora. Kita bisa pilih satu-satu, beda-beda hasilnya. Kemudian ada Explorer juga. Ada language juga untuk bahasa. Selain Inggris, Atrium juga menyediakan bahasa Indonesia buat lebih memudahkan teman-teman. Oke. Ah, jadi kalau kita belum punya NFT-nya, kita bisa minting profile di sini, mint your profile. Nanti ikutin aja petunjuknya, itu nggak susah. Jadi kita mesti ngisi nama yang kita mau untuk di profile NFT-nya. Refer by someone ini misalkan ada teman yang menginfokan. Jadi ini kayak referral ya. Jadi nanti teman yang mereferensikan Atrium ini ke kalian bisa mendapatkan semacam cashback gitu ya. Misalkan kita tulis di sini Cardano. Oh, di sini nggak bisa karena username sudah ada yang pakai. Jadi tidak bisa double. Misalkan saya pakai nama. Oke, ini masih bisa. Kita next saja. Di sini kita bisa pilih choose your title, community member, ada artis, ada developer, ada investor, ada profesional. Kalian bisa pilih dari 5 opsi ini. Description ya sedikit short bio tentang kalian. Kita langsung pilih next. Pada bagian ini juga teman-teman bisa memilih avatar yang kira-kira sesuai dengan selera kalian. Misalkan saya pilih ini, kita klik next. Ya, jadi udah terlihat ya avatarnya ini, nama profilnya ini, title community member. Terus kita tinggal pilih understand. Nanti sistem akan membuat eh, transactionnya. Habis itu kalian tinggal klik sign transaction. Kalau ini lama karena memang nggak ada saldonya ya, walletnya masih kosong. Kurang lebih seperti itu. Tapi ini saya akan coba connect lagi ke wallet saya yang sudah ada NFT-nya. Ya, udah kelihatan ya. Jadi ya di wallet ini, ya di bagian dashboard ini bisa terlihat bahwa ada 8 EDA, ada token senilai 5,86 EDA, ada total jumlah EDA kita juga ada di sini. Kemudian tokennya juga kelihatan ada 33 native token, 7 unique NFT, ya seperti yang saya tadi jelaskan. Jadi di dashboard ini bisa kelihatan semua ya. Ya, kalau kita mau lihat apa sih si wallet kita. Nah, perbedaannya di sini kalau kita sudah minting NFT, kita bisa lihat ke profile overview nih.
di profile overview ini kita bisa lihat total XP kita 2750. XP ini adalah poin yang kita terima ketika kita sudah menjalankan challenge-challenge yang disediakan oleh Atrium. Ini 8 ini adalah level. Jadi untuk naik ke level 9, next levelnya adalah 3600 XP. Gitu. Eh, di sini ada badge, ada avatar, ada background. Ini semua bisa diupdate ya NFT-nya. Nah, di sini untuk challenge-challenge-nya ada beberapa bagian. Yang pertama adalah daily. Daily itu kurang lebih untuk apa challenge harian ya. Jadi ada beberapa pilihan yang tadi saya sudah kerjain beberapa. Ini sisa tinggal 2. Ini seperti receive 10 community reaction ini tes challenge yang ada di Discord. Jadi teman-teman juga eh, sebaiknya bergabung dengan Discord-nya. Di situ akan ada informasi-informasi lainnya. Terus ada juga get mode reaction in Discord. Jadi kalau teman-teman nanti join, teman-teman aktif di dalam server Discord, khususnya di channel Indonesia, nanti saya bisa kasih mode supaya poinnya nambah, gitu ya. Kemudian ada weekly, itu mingguan. Di antaranya yang masih ada ini send transaction in Atrium. Jadi kalau kita menggunakan kalau kita kirim EDA kita misalkan ke wallet kita sendiri gitu ya menggunakan platform Atrium, ini ada poinnya 15 XP. Terus dapat 5 mode reaction di Discord juga ada poinnya 40 XP. Nah, terus lanjut ada tes atau challenge bulanan. Bulanan ini total dalam satu bulan kalau teman-teman bisa mendapatkan 20 mode reaction, teman-teman akan mendapatkan 70 XP atau poin. Dan ini ada spesial. Spesial ini biasanya ada di space-nya Atrium, ada di YouTube channel. Jadi kalau teman-teman klik ini misalkan digital asset news YouTube code, gimana sih cara dapetinnya? Klik aja ini, nanti ada linknya. Jadi teman-teman bisa langsung nonton. Di situ akan dikasih tahu kode redeemnya. Jadi kalau teman-teman udah redeem, isi apa kodenya, teman-teman akan dapat 50 XP. Kalau ini kayaknya bukan buat pribadi, ini buat total komunitas. Kalau bisa mencapai 500.000 TVL, semua yang ikutan dapat 100 XP. Dan ini ada all, ini keseluruhan ya. Jadi dari daily, weekly, monthly, plus spesial ini ada di sini semuanya. Ada invite juga untuk teman-teman yang punya teman buat diundang ke Discord, teman-teman juga akan mendapatkan XP. Oke. Tadi ini untuk Atrium Profile, kemudian di sebelah kiri ini kita bisa lihat Find Profile. Ya, jadi di sini kita bisa lihat orang-orang yang sudah memiliki NFT Atrium, dan kita juga bisa search kalau misalkan ada teman kalian yang kalian tahu namanya, kalian bisa langsung search di sini. Jadi ini ada Bro Andreas juga di sini ternyata. eh Kita bisa kirim atau kita bisa kirim EDA atau transaksi di lewat Atrium ini dengan memasukkan nama user Atrium. Jadi nggak perlu nulis wallet address. Ini fiturnya hampir mirip kayak EDA handle ya. Ini coming soon. Tadi yang seperti saya sudah jelaskan di awal, ini POI ini adalah bisa men-staking Atma token kita ke user yang pengguna yang lain. Jadi nanti kita akan terima Atma token, yang kita stake juga akan terima Atma token. Ini terus
Kalau kita mau lihat juga bisa apa aja sih yang udah kita unlock selama kita ngejalanin challenge-challenge ini, kita bisa lihat di sini juga. Ya, jadi dari kita menjalankan challenge-challenge itu, kita akan mendapatkan background seperti ini, yang 4 ini. Kemudian badge, badge itu oh di sini. Oh, badge ini seperti ini. Semakin kita nambah level kita, semakin banyak badge-nya. Terus avatar juga, kita bisa unlock avatar kita kalau kita udah mencapai poin tertentu. Kemudian ada title, ini juga bisa dipakai untuk buat update tadi yang ada community member, ada artis, kita bisa dapetin juga nih, ini ada mercenary gitu misalkan. Terus ini ada leaderboard, kalau kita mau lihat siapa sih orang yang udah poinnya tinggi, levelnya udah tinggi. Ya, ini teman-teman bisa lihat kalau peringkat pertama ada Notabot, dia udah level 10, XP-nya 5.100, kemudian ada kripto dan seterusnya sampai kalau nggak salah nih sampai 50 ya, di, ada di sini. Hmm, ini ada connection. Ya, connection ini kalau kita nanti untuk menghubungkan profile NFT kita ke Discord kita, ke Twitter kita, dan ke EDA handle buat yang punya EDA handle di walletnya. Hmm. Ya, untuk customize profile kita bisa bisa dari sini, diklik aja. Ya, misalkan mau diganti yang lain gitu ya, bisa pilih di sini, misalkan developer gitu. Terus ini deskripsinya bisa diganti juga, kita next. Avatarnya kita bisa pilih, ini masih banyak yang belum terunlock. Misalkan saya pilih ini, next. Badge-nya juga kita bisa pilih. Nah, ini baru ada 2 badge-nya. Tinggal masuk ke konfirmasi, sign transaction, NFT kalian akan terupdate setelah itu. Untuk update ini kalau nggak salah ada biayanya 0,15 EDA gitu ya. Ya kurang lebih seperti ini sih gambaran umumnya tentang fitur Atrium dan fitur terbarunya Staking Basket. Mungkin barangkali ada teman-teman yang mau eh, bertanya tentang fitur ini atau tentang Atriumnya juga. Oh, itu bagian staking belum. Ya, di sini kita bisa lihat nih apa reward last epoch kita berapa berapa EDA, kemudian annual yield-nya berapa persen, wallet stakingnya berapa EDA. Di sini bisa kelihatan nanti. Ini kebetulan saya juga belum ikut basket karena ini walletnya baru. Jadi kalau yang di atas ini staking biasa.
Iya. Kurang lebih seperti itu untuk atrium, untuk penjelasan atriumnya. Eh, Mungkin kalau ada yang ini, teman-teman bisa kirim pertanyaan di kolom chat atau bisa juga bergabung ke Discord-nya Atrium. Ini saya stop share dulu. Oke, saya akan coba jawab beberapa pertanyaan dari Bro Beni Iqbal. Atrium ini mirip-mirip kayak TapTools ya? Enggak, kalau TapTools lebih lebih lengkap ya. Jadi kalau Ethereum ini cuma gambaran besarnya aja kayak daily trading, harga tokennya, dan market cap. Dan nggak semua token juga. Kalau TapTools kan semua token yang ada di Cardano. Lebih detail grafiknya juga ada. Terus dari House Cloud, ada link tokenomic Ethereum tokennya. eh ada, itu ada di Discord. eh dan juga ada di X juga, ini udah dikirim linknya. Oke. Kalau nggak ada pertanyaan lagi, mungkin saya kembali ke Bro Andreas. Oke. Terima kasih Mas Dharma buat sharingnya mengenai Atrium dan juga fitur barunya Diffusion Staking Basket. Jadi buat teman-teman di sini, kalau yang tertarik bisa coba cek aja websitenya, udah di mainnet sekarang di apps-nya. Jadi bisa dicoba sendiri. Sekali lagi, nggak ada ajakan untuk gimana ya, untuk membeli atau tapi kalian bisa coba-coba dulu, cek dulu. Kalau emang tertarik bisa beli profilnya, profil NFT-nya ya Mas Dharma. Jadi kurang Ya, lebih begitu. Kurang lebih begitu aja untuk sesi hari ini. Jadi kita cuma mau info aja mengenai status governance actions treasury withdrawal di Cardano. Tadi yang sudah saya jelasin di awal, dari 39 governance actions, 37 didanain di voting, kurang lebih dengan total 260, sekitar 260 juta ada. Dua nggak lolos karena nggak lewat threshold, 67% dari voting yes di reps, dan nggak lewat juga ya kalau nggak salah nggak lolos di reps-nya aja, tapi kalau untuk constitutional committee-nya mereka lolos. Sama yang kedua tadi saya juga sudah jelasin mengenai community reviewer modul, jadi buat para community reviewer yang udah registrasi sampai tanggal 18 Agustus kemarin, selamat bekerja. Saya tadi udah jelasin gimana panduannya, cara ngisinya, cara make Catalyst di apps yang baru, dan tadi di sesi terakhir ada Mas Dharma yang udah ngejelasin mengenai Atrium. Jadi sekali lagi terima kasih untuk waktunya yang kawan-kawan berikan untuk mengikuti workshop kali ini. Untuk workshop berikutnya, kita akan ngadain lagi sebulan sekali di bulan depan mungkin, pas sebelum sesi community reviewer level 2 atau moderator level 2 bekerja. Kurang lebih begitu saja dari kami. Terima kasih sekali lagi dan selamat berakhir pekan. Terima kasih. terima kasih semuanya.